wabarakatuh. Kuliah kali ini saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini adalah statistik non-parametrik yang memiliki fungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara dua sampel independen. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test jika pada uji T ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Pada uji Mann-Whitney, data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y, di mana jumlah sampel pada X dan Y ini tidak sama. Kemudian, data berskala ukur minimal ordinal. Untuk kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau pada min-nya. Statistik uji untuk N kurang dari 20 kita peroleh dengan cara menggabungkan kedua sampel, kemudian memberi peringkat dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk nilai yang sama, diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Kemudian kita jumlahkan peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Nah, statistik ujinya itu didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Artinya, kita fokuskan pada populasi 1. Baik populasi 1 itu N-nya lebih besar atau lebih kecil. Artinya, jika jumlah sampel populasi 1 lebih besar daripada populasi 2, maka jumlah peringkatnya akan cukup besar. Untuk statistik uji yang digunakan dihitung dengan rumus T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 plus 1 per 2, di mana S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk hipotesis 1 dengan rata-rata X tidak sama dengan rata-rata Y, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa per 2 atau T hitung lebih besar dari W1 min alfa per 2. Untuk H1 dengan rata-rata X lebih kecil daripada rata-rata Y, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung kurang dari W alfa. Dan untuk H1 MX atau rata-rata X lebih besar daripada rata-rata Y, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih besar dari W1 min alfa, di mana nilai W ini kita peroleh dari tabel Mann-Whitney. Nah, untuk catatan, W1 min alfa per 2 itu kita peroleh dari N1 kali N2 min W alfa per 2. Dan W1 min alfa sama dengan N1 kali N2 min W alfa. Selanjutnya, statistik uji untuk N lebih besar dari 20. Jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus Z sama dengan T min N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 per 12. Dengan kriteria ujinya adalah jika uji satu arah, maka tolak H0 jika nilai Z hitung mutlaknya lebih besar dari alfa atau p-value kurang dari alfa. Kemudian untuk uji dua arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alfa per 2 atau p-value kurang dari alfa. Untuk contoh kasus yang pertama, Nomor DKK telah melaporkan hasil suatu percobaan untuk menilai kesahihan prediktif dari PRS Klopfer dengan sejumlah subjek yang menerima behavior modification psychotherapy. Seusai psikoterapi, para subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengalami perbaikan dan yang tidak mengalami perbaikan. Nah, untuk datanya disajikan pada tabel berikut. Ada dua kelompok subjek. Yang pertama adalah subjek yang telah pulih dan subjek yang belum pulih. Ingin diuji apakah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan belum pulih adalah sama.
Langkah pertama, kita tentukan dulu hipotesis statistiknya. Untuk H0 adalah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan kelompok yang belum pulih adalah sama. Kemudian H1-nya adalah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan kelompok yang belum pulih adalah berbeda. Kita tentukan nilai alfanya sebesar 5%. Selanjutnya, statistik uji. Dari data amatan yang kita punya dua populasi, yaitu subjek yang telah pulih, yaitu X, dan subjek yang belum pulih, yaitu Y. Langkah pertamanya adalah kita gabungkan kedua sampel, ini untuk X dan ini untuk Y. Setelah kita gabungkan, dari sini kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita beri peringkat dari 1 sampai 27. Nah, untuk nilai yang sama kita beri peringkat dengan rata-rata dari peringkat ini. Untuk nilai ini kan peringkatnya itu adalah 9 dan 10, jadi rata-ratanya itu 9,5. Jadi untuk nilai 5 ini kita beri peringkat dua-duanya itu 9,5. Kemudian yang satu lagi itu ini peringkatnya 19 dan 20, jadi kita beri peringkatnya itu rata-ratanya 19,5. Selanjutnya kita jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Nilai-nilai X ini kita jumlahkan sehingga kita peroleh nilai jumlah peringkatnya itu atau S-nya itu sebesar 296,5. Selanjutnya kita hitung nilai statistik ujinya itu, yaitu T sama dengan S min N1 kali N1 plus 1 per 2. Kita peroleh nilai T-nya itu sebesar 143,5. Selanjutnya, untuk kriteria ujinya, karena H1 kita itu adalah MX tidak sama dengan MY atau rata-rata populasi X tidak sama dengan rata-rata populasi Y, dan karena data populasi 1 kita ini adalah nilai yang jumlah peringkatnya cukup besar, maka kriteria ujinya itu adalah T hitung lebih besar dari W1 min alfa per 2. Berdasarkan perhitungan tadi, kita peroleh nilai T hitungnya itu sebesar 143,5. Kemudian untuk N1 sama dengan 17 dan N2-nya 10 dengan alfa per 2-nya itu 0,025, maka kita peroleh nilai W alfanya itu sebesar 46 dan W1 min alfa per 2-nya itu sebesar 124. Karena nilai T hitungnya itu lebih besar dari W1 min alfa per 2, maka kita tolakkan 0. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan SPSS. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 orang dari masing-masing kelompok. Nah, dua grup tersebut dipisahkan. Untuk populasi yang tidak berpendidikan akademis, kita masukkan ke grup A, dan yang berpendidikan akademis kita masukkan ke grup B. Datanya itu adalah sebagai berikut. Kita akan uji dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Kita tentukan hipotesis statistik H0-nya itu adalah MX sama dengan MY, yaitu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Kemudian H1-nya rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis dengan alfa sebesar 5%. Untuk kasus 2 ini kita akan uji menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita copy dulu datanya ke Excel. Seperti ini. Untuk input data ke SPSS, kita akan gunakan dua variabel. Yang pertama itu variabel untuk populasinya dan nilai penjualannya. Jadi yang pertama ini adalah populasi, ini penjualan.
1, yang B adalah 2. Kemudian kita gabungkan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan copy ini ke SPSS. Kita masukkan di data view. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Ini kita ganti namanya jadi populasi. Ini penjualan. Desimalnya kita buat jadi 0. Kita beri label di sini adalah populasi salesman. Values-nya 1 untuk tidak berpendidikan akademis dan 2 berpendidikan akademis. Oke. Untuk populasinya, datanya adalah data nominal dan penjualan adalah data scale. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian two independent sample. Penjualan kita masukkan ke test variable, dan populasinya kita masukkan ke grouping variable. Kita definisikan grupnya, klik define group, grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2. Continue. Selanjutnya klik OK. Ini adalah hasilnya. Hasil dari SPSS kita peroleh yang pertama adalah tabel ranks. Dari sini kita bisa lihat jumlah sampel untuk populasi yang tidak berpendidikan akademis adalah 10 orang dan populasi untuk yang berpendidikan akademis adalah 23 orang. Dengan jumlah peringkatnya, untuk yang tidak berpendidikan akademis adalah 86 dan yang berpendidikan akademis adalah 475. Uji Mann-Whitney pada SPSS selalu mengambil populasi yang kecil untuk menghitung nilai statistik ujinya. Jadi SPSS dia mengambil nilai S-nya itu sebesar 86 dan kita peroleh nilai T hitungnya itu sebesar 31. Kita peroleh juga nilai Z-nya itu sebesar min 3,292 dan p-value-nya sebesar 0,001 dan kita akan bandingkan dengan nilai Z alfanya itu sebesar 1,64 dan alfa 0,05. Dengan kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z tabel atau p-value kurang dari alfa, maka kita dapat hasilnya yaitu Z hitung mutlak lebih besar dari Z alfa dan p-value lebih kecil dari alfa. Maka kita tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.